Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kondisi alam negara Australia. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu menjelaskan lokasi dan kondisi alam negara Australia, menganalisis bentuk muka bumi dan kondisi geologi negara Australia, mendeskripsikan flora dan fauna, kondisi penduduk negara Australia. Simak baik-baik videonya ya. Kondisi alam negara Australia. Profil negaranya. Ibu kota negara Australia adalah Canberra. Luas wilayahnya 7,7 km persegi. Lagu kebangsaannya adalah Advance Australia Fair. Kepala negaranya Ratu Inggris. Bentuk negaranya federal. Kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional. Sistem pemerintahannya parlementer. Kemerdekaan negara Australia 1 Januari 1901. Mata uangnya dolar. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Inggris. Hari besarnya 26 Januari atau Australia Day. Agama yang paling banyak adalah agama Kristen. Kemudian di gambar selanjutnya, di gambar 1 ada bendera Australia. Yang kedua adalah lambang negara Australia. Bendera nasional Australia bermakna kebebasan dan demokrasi yang menyatu dalam semangat dan memiliki tujuan yang sama dari setiap negara bagian di Australia. Kemudian yang kedua, lambang negara mengidentifikasi otoritas dan tanah milik negara persemakmuran Australia. Selanjutnya, letak astronomis dan letak geografis negara Australia. Australia terletak pada 10 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 154 derajat bujur timur. Letak geografisnya, di bagian utara berbatasan dengan Laut Timur dan Laut Arafuru, di bagian barat berbatasan dengan Samudra India, di bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan di bagian selatan berbatasan dengan Laut Antartika. Perhatikan peta berikut ini. Di bagian utara berbatasan dengan Laut Arafuru dan Laut Timur. Di bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian di bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Dan di bagian selatan berbatasan dengan Laut Antartika. Kemudian pembagian wilayah. Secara administratif, Australia terbagi atas 6 negara bagian dan 2 wilayah teritorial. 6 diantaranya New South Wales, Queensland, Australia Barat, Australia Selatan, Victoria, Tasmania, dan 2 wilayah teritorial, teritorial ibu kota dan teritorial utara. Kalian dapat perhatikan ibu kota dari masing-masing negara bagian dan di 2 wilayah teritorial. Perhatikan peta pembagian wilayah negara Australia ini. Jadi ada Australia Barat, kemudian ada teritorial utara, Australia Selatan, Queensland, New South Wales, Victoria, dan Tasmania. Selanjutnya, kondisi geografisnya berada di atas lempeng Indo-Australia, benua paling datar permukaan buminya, benua paling sempit, benua terkecil di dunia, dan benua paling tandus. Zona iklim Australia. Jadi, iklim Australia berdasarkan letak astronomisnya dibagi jadi 3. Di bagian utara, iklim tropis, kemudian iklim subtropis, dan iklim sedang. Iklim tropis berada di antara 11 derajat sampai 23 derajat 30 menit. Kemudian 23 derajat 30 menit sampai 35 adalah iklim 35 derajat adalah iklim subtropis. Kemudian lebih dari 35 derajat adalah iklim sedang. Selanjutnya, zona iklim Australia berdasarkan Köppen. Jadi yang berwarna merah pekat ini adalah ekutorial atau iklim khatulistiwa karena berada di lintang khatulistiwa. Kemudian yang berwarna hijau ini adalah tropik, jadi beriklim tropis. Yang berwarna hijau muda adalah iklim subtropis. Kemudian desert warna oranye adalah desert atau
beriklim gurun, dan yang grassland ini merupakan stepa yang berwarna kekuning-kuningan, putih kekuning-kuningan ini adalah stepa. Kemudian temperate atau iklim laut sedang di wilayah Victoria, Tasmania seperti yang sebelumnya dijelaskan. Bentuk muka bumi negara Australia. Yang pertama, dataran pantai atau coastal plains. Dataran pantai terdapat di timur Australia yang memanjang dari Queensland sampai Victoria. Wilayah ini merupakan wilayah terpadat di Australia. Jalur pantai yang sempit itu terdiri dari lembah, sungai, dan bukit-bukit. Pantai yang kalian lihat di gambar tersebut adalah pantai di Queensland. Selanjutnya, karang penghalang besar, Great Barrier Reef. Jadi, ini merupakan kumpulan terumbu karang yang terbesar di dunia. Terdiri dari kurang lebih 3.000 karang, berlokasi di Laut Koral, lepas pantai Queensland di timur Australia. Terbentuk dari berjuta organisme kecil, dikenal dengan sebutan polip koral atau koral polip. Jadi di sini tempat tumbuhnya banyak ikan. Terdapat 400 jenis ikan di Australia. Selanjutnya, bentuk muka bumi dataran tinggi timur. Wilayahnya memanjang sejauh 3.500 km dari Cape York Peninsula sampai Tasmania. Dataran tinggi timur termasuk wilayah pegunungan biru dan pegunungan salju yang memiliki puncak Gunung Kosciuszko, yaitu gunung tertinggi di Australia. Tingginya 2.208 meter dan terletak di Provinsi New South Wales. Selanjutnya, dataran tinggi dan gurun pasir. Dataran ini terletak di bagian barat Australia. Daerah ini berbentuk pegunungan dan plato barat, yaitu plato Kimberley dan plato Arnhem. Plato ini membentuk gurun, yaitu gurun pasir besar di bagian utara dan gurun Victoria besar sebagai gurun yang terluas di Australia. Kalian dapat lihat di layar ini terdapat gambar Uluru. Jadi Uluru ini merupakan salah satu objek unik berupa batu besar yang menjadi salah satu ikon Australia yang dilindungi oleh UNESCO. Ulur merupakan tempat keramat bagi suku aborigin, karena di sana kalian dapat melihat lukisan-lukisan suku aborigin pada zaman dahulu yang menceritakan bagaimana dunia terbentuk. Kemudian, dataran rendah membentang dari Teluk Carpentaria di utara sampai Teluk Spencer dan Tanjung Nelson di selatan utara. Daerah ini banyak terdapat danau Erie dan danau Torrens, serta sungai-sungai yang mengalir. Terdapat The Great Artesian Basin, yaitu endapan yang terkenal dengan cadangan air tanah yang cukup banyak. Di daerah selatan terdapat sungai terpanjang di Australia, yaitu Sungai Murray dan Sungai Darling. Kondisi geologi negara Australia. Australia kaya akan sumber daya alam bahan tambang, seperti minyak, gas, bauksit, batu bara, biji besi, intan, aluminium, tembaga, emas, litium, nikel, dan lain sebagainya. Nah, yang terbesar ini merupakan batu bara setelah Republik Guinea dan urutan kelima dalam produksi aluminium Australia ini. Kemudian Australia juga memiliki sumber daya alam emas terbesar di dunia, yaitu di Kalgoorlie. Yang kalian lihat di layar ini merupakan tambang emas terbesar di dunia. Flora dan fauna. Posisi geografis Australia yang terisolasi dari benua lain memiliki keunikan flora dan fauna. Sekitar 80% dari tanaman bunga, mamalia, reptil, dan katak itu merupakan khas dari Australia. Sebanyak 378 spesies mamalia, 828 spesies burung, 300 spesies kadal, 140 spesies ular, dan 2 spesies buaya. Australia memiliki 400 jenis ikan. Lanjut, persebaran fauna. Jadi di sini ada beberapa contoh
fauna yang terdapat di Australia. Yang pertama, kanguru. Kanguru atau kanguru merupakan hewan mamalia berkantung marsupial asli benua Australia. Koala. Hewan marsupial ini dijumpai di daerah beriklim panas dan dingin, mulai dari daerah tropis di Queensland sampai daerah Victoria yang beriklim sedang. Kasuari bergelambir 2. Kasuari bergelambir ganda adalah satu-satunya spesies burung kasuari yang terdapat di Australia. Platypus. Hewan ini hidup di sungai Australia sebelah timur. Hewan ini aktif di malam hari. Makanannya adalah serangga air dan udang karang yang hidup di air tawar. Kemudian persebaran flora. Yang pertama ada akasia. Bunga wastel emas merupakan lambang flora Australia. Keberadaannya tersebar di wilayah Canberra, di bagian selatan New South Wales, Adelaide Hills, dan Victoria. Kemudian eukaliptus dapat ditemukan di berbagai area, dari pohon gum salju perak dan merah di Australia Alps. Kemudian kanguru pau adalah asli bagi kawasan barat daya Australia Barat dan dapat ditemukan di sepanjang anak sungai, hutan, dan rawa. Kemudian bunga liar. Jadi maksudnya bunga liar ini, saat musimnya tiba, bunga liar ini mengubah kegersangan dan padang rumput sabana di Australia menjadi permadani warna-warni. Selanjutnya, kependudukan atau kondisi penduduk negara Australia. Jumlah penduduknya, sebagian besar penduduk adalah keturunan dari pemukiman zaman kolonial Inggris dan imigran. 9% keturunan Eropa, yaitu Inggris atau England 32%, Skotlandia 8%, Jerman 4%, Tionghoa 3%, aborigin atau penduduk aslinya 2,3%. Nah, masalah kependudukannya itu tunawisma dan imigran yang kian membludak setiap tahunnya. Piramida penduduk. Jadi, piramida penduduk negara Australia ini, piramidanya penduduk tua atau konstruktif. Angka kelahirannya cenderung menurun dengan cepat, tapi angka kematiannya rendah. Terima kasih. Sekian penjelasan materi negara Australia. Apa ada pertanyaan? Kita akan diskusi melalui WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.